Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut berduka di hadapan keluarga Rusdam Diansyah alias Dandi, yakni korban pengeroyokan massa. Dia adalah driver ojol yang dikeroyok hingga dikabarkan meninggal dunia pada aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa hari lalu di Kota Makassar. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Fakih dari Makassar. Selamat siang rekan Fakih. Selamat siang, Tribuners. Ya, rekan Fakih, seperti apa kunjungan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang melayat begitu di rumah duka Dandi, seorang driver ojek online yang sudah meninggal dunia akibat dikeroyok massa pada saat demonstrasi di Makassar. Baik, Menteri Sosial Saifullah Yusuf berkunjung ke rumah duka keluarga Rusdam Diansyah alias Dandi, seorang driver ojek online yang wafat usai dikeroyok masa aksi pada gelombang aksi demonstrasi Jumat 29 Agustus 2025 lalu. Pada saat aksi unjuk rasa besar-besaran yang terjadi di Kota Makassar, Dandi, sapanya merupakan seorang driver ojek online tewas usai dikeroyok massa di sekitaran Jalan Urip Sumoharjo. Informasi yang dihimpun Dani disangka seorang intelijen polisian oleh massa aksi sehingga dikeroyok padahal dirinya merupakan seorang driver ojek online yang tengah melintas pada saat aksi demonstrasi di 29 Agustus 2025 lalu. Kedatangan Menteri Saifullah Yusuf sendiri ke rumah duka di Jalan Urip Sumoharjo, Lorong 501, tepatnya di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, ini untuk memberikan ucapan belasungkawa terhadap keluarga korban sekaligus menyalurkan bantuan sosial terhadap keluarga korban. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Pul memberikan sejumlah bantuan, baik itu bantuan sosial maupun psikososial. Kedatangannya didampingi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal. Gus Ipul memberikan bantuan baik itu berupa uang tunai terhadap santunan kepada keluarga sebesar 15 juta rupiah. Sekaligus juga memberikan santunan sembako kepada pihak keluarga. Kemudian pendampingan juga ditawarkan terhadap keluarga, baik itu rehabilitasi sosial dalam hal ini psikososial bagi keluarga korban, sekaligus pendampingan hukum. Selain itu juga ditawarkan pemberian pemberdayaan, mengingat Dandi merupakan tulang punggung keluarga dan oleh karena itu, Kementerian Sosial menawarkan pemberdayaan juga bagi keluarga korban agar tetap bisa menjalankan keluarganya, menghidupi keluarganya meskipun Dandi telah tiada. Dan juga kunjungan pada siang hari kemarin ini juga berlangsung begitu hangat di depan rumah Dandi dan disambut langsung oleh orang tua almarhum Dandi seperti itu. Pada saat berkunjung mungkin rekan Fakih Manso sendiri menyampaikan hal ataupun juga ucapan apa kepada pihak keluarga dan apakah ada berupa santunan begitu yang juga dibawa? Ya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf membawakan santunan berupa uang tunai sebesar 15 juta kepada korban yang meninggal. Selain itu juga ada beberapa korban luka-luka yang juga hadir di dalam kunjungan kali ini dan mereka korban luka-luka mendapatkan masing-masing 5 juta dan jumlah ini juga masih bisa bertambah tergantung kondisi kesehatan dari korban luka-luka tersebut. Di Makassar sendiri tercatat ada total sekitar 85 juta rupiah disalurkan baik itu kepada keluarga korban meninggal serta tercatat ada sekitar 9 luka-luka. Nah, Saifullah Yusuf juga membawakan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang belum sempat hadir di rumah duka. Saifullah Yusuf membawakan ucapan turut berbelasungkawa dari Presiden RI Prabowo Subianto sembari memanjatkan doa bersama bagi keluarga korban. Dia menyampaikan bahwa
santunan yang diberikan tidak perlu dilihat dari nominalnya, namun kehadiran dari Menteri Sosial dan juga santunan yang telah diberikan menjadi bukti bagaimana pemerintah ikut berduka terhadap warga negara yang gugur dalam aksi demonstrasi beberapa waktu belakangan. Dan juga kunjungan kali ini disebutnya menjadi sebuah bukti bagaimana persatuan baik itu pemerintah dan juga masyarakat, sekaligus menyongsong gotong royong yang selama ini memang menjadi budaya di Indonesia. Seperti itu, rekan Devi. Iya, dan juga rekan Faki terkait adanya kasus ini selain juga Mensos, mungkin siapa saja tokoh yang sudah sempat datang ataupun juga bersamaan dengan Mensos datang ke rumah almarhum. Ya, beberapa kunjungan pejabat pemerintahan juga telah berkunjung ya, seperti baik itu dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar, Munafir Arifudin. Kemudian kemarin juga sempat beberapa waktu lalu ya, sempat hadir Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Wamenham, yang meninjau korban yang meninggal, baik juga korban luka-luka di kota Makassar, dan juga beberapa pejabat pemerintahan lain, utusan-utusan dari beberapa kementerian, staf khusus juga telah hadir ke rumah duka, termasuk dari Menteri Agama yakni Nasaruddin Umar juga sempat hadir ke rumah duka salah satu korban yakni Saiful Akbar atau Abai. Seperti itu, rekan Devi. Baik, terima kasih rekan Faki atas laporannya dari Kota Makassar. Kami menantikan berbagai informasi dan juga peristiwa menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan Menteri Sosial yang berkunjung ke rumah Dandi adalah korban driver ojol yang dikeroyok massa pada aksi demonstrasi di Makassar beberapa hari lalu. Dan mudah-mudahan nanti dapat ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mudah-mudahan almarhumah semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunjung ke korban baik yang wafat maupun yang luka-luka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia. Terima kasih diberi kesempatan menyampaikan salamnya Bapak Presiden. Presiden punya atensi yang luar biasa terhadap bantuan hukum. Kita siap untuk memberikan dukungan pembiayaan. Kemudian juga hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan sosial. Misalnya soal pembiayaan ketika perawatan dan lain-lain sebagainya, itu nanti menjadi bagian dari perlindungan dan jaminan. Setelah itu nanti ada rehabilitasi sosial. Jika memang diperlukan. Kapan hari apa? Almarhum. Bisa mengikhlaskan dan mudah-mudahan nanti dapat ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mudah-mudahan almarhumah semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunjung ke korban baik yang wafat maupun yang luka-luka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia. Terima kasih diberi kesempatan menyampaikan salamnya Bapak Presiden. Presiden punya atensi yang luar biasa terhadap bantuan hukum. Kita siap untuk memberikan dukungan pembiayaan. Kemudian juga hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan sosial. Misalnya soal pembiayaan
ketika perawatan dan lain-lain sebagainya itu nanti menjadi bagian dari pelindungan dan jaminan. Setelah itu nanti ada rehabilitasi sosial. Jika memang diperlukan. Kapan hari apa? Almarhum. Allah bisa mengikhlaskan dan mudah-mudahan nanti dapat ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mudah-mudahan almarhumah semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunjung ke korban baik yang wafat maupun yang luka-luka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia. Terima kasih diberi kesempatan menyampaikan salamnya Bapak Presiden. Presiden punya atensi yang luar biasa terhadap bantuan hukum, kita siap untuk memberikan dukungan pembiayaan. Kemudian juga hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan sosial. Misalnya soal pembiayaan ketika perawatan dan lain-lain sebagainya itu nanti menjadi bagian dari perlindungan dan jaminan. Setelah itu nanti ada rehabilitasi sosial. Jika memang diperlukan. Kapan hari apa? Almarhum. Allah bisa mengikhlaskan dan mudah-mudahan nanti dapat ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mudah-mudahan almarhumah semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunjung ke korban baik yang wafat maupun yang luka-luka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia. Terima kasih diberi kesempatan menyampaikan salamnya Bapak Presiden. Presiden punya atensi yang luar biasa terhadap bantuan hukum, kita siap untuk memberikan dukungan pembiayaan. Kemudian juga hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan sosial. Misalnya soal pembiayaan ketika perawatan dan lain-lain sebagainya itu nanti menjadi bagian dari perlindungan dan jaminan. Setelah itu nanti ada rehabilitasi sosial. Jika memang diperlukan. Kapan hari apa? Almarhum. Allah bisa mengikhlaskan dan mudah-mudahan nanti dapat ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mudah-mudahan almarhumah semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunjung ke korban baik yang wafat maupun yang luka-luka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia. Terima kasih diberi kesempatan menyampaikan salamnya Bapak Presiden. Presiden punya atensi yang luar biasa terhadap
Bantuan hukum kita siap untuk memberikan dukungan pembiayaan. Kemudian juga hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan. Kapan hari apa? Sama almarhum. Allah bisa mengikhlaskan dan mudah-mudahan nanti dapat ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mudah-mudahan almarhumah semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunjung ke korban baik yang wafat maupun yang luka-luka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia. Terima kasih diberi kesempatan menyampaikan salamnya Bapak Presiden. Presiden punya atensi yang luar biasa terhadap kapan hari apa? Sama almarhum. Allah bisa mengikhlaskan dan mudah-mudahan nanti dapat ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mudah-mudahan almarhumah semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunjung ke korban baik yang wafat maupun yang luka-luka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia. Terima kasih diberi kesempatan menyampaikan salamnya Bapak Presiden. Presiden punya atensi yang luar biasa terhadap kapan hari apa? Sama almarhum. Allah bisa mengikhlaskan dan mudah-mudahan nanti dapat ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mudah-mudahan almarhumah semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunjung ke korban baik yang wafat maupun yang luka-luka. Demikian Tribun Timur update kali ini Tribuners. Jangan lupa saksikan berita dan beragam informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sadia beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. PLN UIP Sulawesi bersama Gubernur Sulawesi Tengah telah meresmikan infrastruktur ketenaga listrikan pertama di Morowali. Dengan beroperasinya infrastruktur ini, total pelanggan PLN yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai angka sebesar 1.030.695 pelanggan atau setara 18% dari total jumlah pelanggan PLN di Pulau Sulawesi. Dengan total serapan daya listrik rata-rata per bulan sebesar 210,56 MW. PLN percaya bahwa akses terhadap teknologi adalah salah satu kunci penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Maka dari itu, PLN UIP Sulawesi menghadirkan program bantuan penunjang pembelajaran TIK di Sulawesi Tenggara yang diharap dapat menjadi jalan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global menuju masa depan yang lebih maju dan inovatif.
PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga Kabupaten Konawe Utara. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia.